Selamat datang di channel cerita. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan beri like pada video ini, supaya kami semakin semangat untuk membuat cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya, mari kita mulai cerita kali ini. Namaku Maya, aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Desa itu selalu dipenuhi dengan pemandangan hijau yang menyejukkan mata, sawah yang luas, pepohonan yang rindang, dan udara segar yang selalu mengalir. Kehidupan di desa memang tenang, tapi ada satu hal yang selalu mengganjal di hati aku. Sesuatu yang sulit aku definisikan. Meskipun desa ini indah dan damai, aku merasa ada yang kurang. Aku sering merasakan perasaan terjebak, seperti ada dunia luar yang lebih besar yang menanti untuk aku jelajahi. Keluargaku sederhana, ayahku seorang petani, dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Mereka adalah orang-orang yang bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Namun aku tahu mereka ingin melihatku meraih sesuatu yang lebih dari apa yang mereka miliki. Mereka berharap aku bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak hanya bergantung pada ladang dan musim. Setelah lulus sekolah, aku memutuskan untuk merantau ke kota besar. Semua orang di desa menganggap keputusan itu sangat berani. Bahkan banyak yang khawatir aku akan kehilangan arah dan terjerumus ke dalam kehidupan kota yang keras. Namun, aku merasa bahwa jika aku ingin meraih impian dan mencari peluang yang lebih besar, aku harus keluar dari zona nyaman ini. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar gadis desa yang hidup dalam rutinitas yang itu-itu saja. Aku ingin membuktikan bahwa dengan usaha dan keberanian, aku bisa mencapai sesuatu yang lebih. Kehidupan di kota ternyata jauh lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Semua begitu cepat dan serba modern. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan penuh dengan kendaraan, dan orang-orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Aku mencari pekerjaan di mana saja yang bisa memberikan penghasilan dan pengalaman baru. Setelah beberapa minggu mencari, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah restoran kecil sebagai pelayan. Meskipun pekerjaan ini tidak sesuai dengan impianku, aku tahu ini adalah langkah awal yang harus kuambil untuk bertahan hidup di kota. Di restoran itu, aku bertemu dengan banyak orang. Namun, ada satu pengunjung yang selalu menarik perhatianku. Namanya Arman. Ia bukanlah orang biasa, umurnya sekitar 50 tahun, namun penampilannya sangat mencolok. Setiap kali ia datang, ia mengenakan jaket kulit mahal dan jam tangan yang berkilau, menambah kesan sukses yang tak terbantahkan. Aku seringkali merasa canggung saat melayani Arman, karena dia begitu berbeda dengan pengunjung lainnya. Terkadang, aku merasa seperti gadis desa yang terlalu polos untuk bisa memahami dunia orang-orang seperti dia. Namun, Arman selalu memperlakukanku dengan baik. Dia tidak terburu-buru dan selalu tersenyum ramah. Seringkali, ia mengajakku berbicara setelah memesan, berbagi pengalamannya yang begitu kaya tentang kehidupan, pekerjaan, dan apa yang telah dia lalui. Dia memberi nasihat yang sangat berharga bagiku tentang bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu melihat peluang meski dalam kesulitan. Aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya, walaupun aku tahu dia jauh lebih tua dariku. Satu hal yang selalu membuatku terkesan adalah sikapnya yang sangat tenang, penuh pertimbangan, dan tidak terburu-buru. Seakan-akan dia tahu betul apa yang dia inginkan dalam hidup. Setiap kali aku melayani Arman, ada perasaan hangat yang tumbuh dalam diriku. Meskipun aku tahu itu mungkin hanya sebuah hubungan profesional. Suatu hari, saat aku sedang melayani meja Arman, dia menatapku dengan serius. Seperti biasa, aku berusaha tampil profesional, meski hatiku sedikit berdebar. "Maya," katanya dengan suara yang tenang, "kamu berasal dari mana?" Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya. "Dari desa kecil di luar kota," jawabku singkat, merasa sedikit canggung. "Desa?" Arman tersenyum. "Aku tahu kehidupan di desa itu sederhana, tapi kamu pasti punya banyak impian, kan?" Aku mengangguk pelan, meskipun aku merasa tidak terlalu yakin bagaimana cara menjelaskan impianku yang sebenarnya. "Aku tahu," lanjutnya, "hidup di desa memang sulit, tapi jika kamu tidak menyerah, kamu bisa mencapai lebih." Kalimat itu menambah rasa harapanku. Arman bukan hanya seorang pengunjung biasa. Dia tampaknya melihat lebih dalam dari sekadar seorang pelayan restoran. Dia melihat potensi dalam diriku, meskipun aku sendiri belum tahu apa yang bisa aku capai di kota besar ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku merasa semakin nyaman bekerja di restoran, pikiranku tak bisa lepas dari pertemuan-pertemuan dengan Arman. Setiap kali dia datang, kami semakin sering berbicara. Tak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup, impian, dan segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Arman selalu berbicara dengan penuh kebijaksanaan,
seolah-olah dia telah mengarungi banyak cobaan dan tantangan. Suatu hari, setelah melayani Arman untuk makan malam, dia mengundangku untuk duduk bersamanya. "Maya, aku ingin berbicara lebih banyak denganmu," katanya sambil tersenyum hangat. Aku sedikit terkejut, tapi juga merasa tertarik. Mungkin ini kesempatan untuk belajar lebih banyak darinya. Aku mengangguk dan duduk di meja yang sudah dipersiapkan. Kami berbicara tentang banyak hal. Arman bercerita tentang perjalanan kariernya, bagaimana dia memulai usaha dari nol, dan menghadapi segala rintangan yang datang. "Tidak ada yang mudah dalam hidup ini," ujarnya. "Namun, jika kita bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat, peluang pasti akan datang." Aku mendengarkan dengan seksama, terinspirasi oleh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di tengah pembicaraan, Arman menatapku serius. "Maya," katanya dengan suara yang lebih dalam, "aku melihat sesuatu dalam dirimu. Potensi yang besar, yang mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya sadari." Aku hanya terdiam mendengar kata-katanya. "Kamu punya semangat dan keberanian untuk meraih impian, meskipun hidup di kota ini tidak mudah." Aku merasa terharu mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang pernah melihatku seperti itu sebelumnya. Arman melanjutkan, "Aku ingin membantumu. Aku ingin kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan peluang, dan kadang kita butuh dorongan dari orang lain untuk melihatnya." Aku terdiam, merasa canggung. Sebagai seseorang yang selalu mencoba mandiri, tawaran semacam itu membuatku ragu. Aku tidak ingin bergantung pada orang lain, apalagi seseorang yang baru aku kenal. Namun, Arman menambahkan, "Aku tahu kamu tidak ingin bergantung pada orang lain, tapi kadang hidup memberikan kesempatan yang tidak datang dua kali. Ini bukan tentang memberikan sesuatu secara cuma-cuma, tapi tentang membuka jalan yang lebih baik untukmu." Aku masih terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Bagaimana bisa aku menerima bantuan dari seseorang tanpa merasa bersalah? Namun, di sisi lain, aku juga merasa tertarik dengan kesempatan yang ia tawarkan. Kami akhirnya berpisah malam itu, dan meskipun aku merasa bingung, ada perasaan baru yang muncul di hatiku. Arman bukan hanya memberi nasihat, tetapi dia juga memberikan kesempatan yang tak terduga. Aku pulang ke apartemen kecilku dengan banyak pertanyaan di kepala. Apakah aku siap untuk menerima tawaran itu? Apa yang harus aku lakukan untuk memastikan aku tetap bisa menjaga harga diriku tanpa kehilangan kesempatan yang bisa mengubah hidupku? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arman kembali datang ke restoran. Kali ini, dia tidak hanya sekadar duduk dan makan, tetapi dia membawa sebuah tawaran yang lebih konkret. "Maya, aku ingin kamu bekerja denganku. Aku sedang mengembangkan sebuah proyek besar, dan aku percaya kamu bisa ikut serta dalam hal ini. Ini adalah peluang yang tidak datang setiap hari." Tawaran itu membuatku terkejut. Aku tahu Arman memiliki pengaruh yang besar di dunia bisnis, dan proyek yang dia sebutkan pasti sangat menguntungkan. Tetapi aku juga merasa takut akan perubahan yang begitu besar dalam hidupku. "Kenapa kamu memilih aku?" tanyaku, mencoba untuk memahami alasan di balik tawaran itu. Arman tersenyum, "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang orang lain mungkin tidak lihat. Kamu memiliki potensi untuk lebih, Maya. Aku ingin membantu kamu mencapainya." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Aku tahu, di balik tawaran itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan atau uang. Ada janji akan sebuah kehidupan yang lebih baik, tetapi juga ada risiko yang harus aku hadapi. Aku kembali ke rumah malam itu dengan hati yang berat. Tawaran Arman adalah kesempatan besar, namun aku merasa seperti sedang dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, ada peluang untuk meraih impian dan hidup yang lebih baik. Namun di sisi lain, aku takut terjebak dalam sesuatu yang aku sendiri tidak tahu akan berujung di mana. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa semakin terikat pada tawaran Arman. Dia sering menghubungiku, menawarkan berbagai kesempatan yang semakin sulit untuk kutolak. Arman memberi perhatian lebih padaku, membantuku dengan segala hal, mulai dari urusan pekerjaan hingga masalah pribadi. Terkadang, aku merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan antara kami, seolah-olah ada harapan yang lebih besar di balik setiap kata dan tindakan Arman. Namun, aku tetap ragu. Aku ingin menjaga integritas dan harga diriku, tetapi semakin lama, tawaran-tawaran yang datang semakin menggoda. Uang yang ia berikan, fasilitas yang dia tawarkan, dan kemungkinan kehidupan yang lebih baik, semuanya membuatku tergoda untuk menerima tawaran itu. Aku merasa seolah-olah aku berada di persimpangan, tidak tahu harus memilih yang mana. Satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama setelah pertemuan itu.
Dan meskipun aku merasa ada jalan yang lebih terang, ada bagian dari diriku yang mulai merasa terperangkap dalam keputusan yang semakin sulit untuk dihindari. Seminggu berlalu sejak tawaran Arman semakin mengikat pikiranku. Setiap kali kami bertemu, aku merasa semakin terperangkap dalam janji-janji manisnya. Arman, dengan segala pesonanya, seakan membuat dunia di sekelilingku semakin sulit untuk aku pahami. Aku merasa seperti berada di persimpangan, di antara dua pilihan yang sangat berbeda. Tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah diajarkan oleh keluargaku, atau menerima kesempatan yang tampaknya bisa mengubah hidupku. Malam itu, setelah bekerja di restoran, aku duduk di apartemenku, menatap langit yang tampak gelap dan penuh bintang. Hatinya penuh dengan kegelisahan, pikiranku dipenuhi oleh gambaran masa depan yang berbeda. Salah satu yang berisi kenyamanan materi, kemewahan, dan kemudahan yang ditawarkan Arman. Sementara yang lain, aku hanya bisa melihat sebuah jalan penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan integritas dan usaha sendiri. Aku tahu, inilah saatnya untuk membuat keputusan besar. Aku menerima telepon dari Arman malam itu. Maya, aku ingin bertemu denganmu. Aku rasa kita perlu bicara serius tentang masa depanmu, katanya. Nada suaranya penuh keyakinan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan aku pilih. Aku tahu, pertemuan kali ini adalah titik balik. Aku memutuskan untuk pergi. Meskipun hati kecilku merasa ragu, aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Kami bertemu di restoran mewah yang selalu dia pilih. Suasana di sana tenang, dengan cahaya lembut yang menyorot meja kami. Arman duduk di depanku, mengenakan jas rapi, dengan senyum yang selalu membuatku merasa seakan aku tak mampu menolak apapun yang dia tawarkan. Maya, aku tahu kamu sudah berpikir matang-matang tentang semua ini, katanya sambil memandangku dengan tatapan penuh makna. Aku ingin kamu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar. Jangan ragu lagi. Terimalah tawaran ini, dan hidupmu akan berubah selamanya. Aku bisa memberimu segalanya. Aku menatapnya, mencoba mengendalikan perasaan yang semakin menggelora dalam dada. Sebuah bagian dari diriku sangat ingin menerima tawaran itu. Uang yang banyak, hidup yang nyaman, dan kemungkinan karier yang cemerlang. Tapi di sisi lain, ada rasa yang lebih dalam diriku, yang mengingatkanku pada nilai-nilai yang telah aku tanamkan selama ini. Aku ingin meraih hidup yang lebih baik dengan usahaku sendiri, bukan dengan mengandalkan orang lain, apalagi dengan cara yang bisa merusak integritasku. Maya, Arman melanjutkan dengan lembut, hidup ini tidak selalu tentang bekerja keras. Terkadang, kita harus tahu kapan saatnya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Aku ingin membantu kamu, aku percaya kamu bisa lebih dari ini. Kamu bisa jadi lebih sukses, lebih kaya, dan lebih bahagia. Aku menghela napas panjang. Kata-katanya mulai menggoda hatiku, tetapi ada sesuatu yang membuatku tetap berhenti. Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang tegas, Arman, aku menghargai tawaranmu, dan aku tahu ini adalah kesempatan besar, tapi aku tidak bisa mengambil jalan ini. Aku ingin meraih impianku dengan cara yang berbeda. Aku ingin hidup dengan cara yang jujur, tanpa harus bergantung pada siapapun. Arman terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Maya, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Ini bukan sekadar tentang uang atau materi, tapi tentang kehidupan yang lebih mudah, kehidupan yang kamu impikan selama ini. Aku merasa ada perasaan cemas yang mulai tumbuh di dalam diriku. Apa yang aku pilih mungkin memang akan membawa kesulitan, tetapi aku tahu ini adalah pilihan yang benar. Arman, kataku, terima kasih atas segala yang telah kamu tawarkan. Tetapi aku harus berjalan di jalanku sendiri. Aku tidak ingin terperangkap dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsipku. Wajah Arman terlihat kecewa, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa memaksamu. Tapi ingat, kesempatan ini tidak datang dua kali. Setelah beberapa saat hening, dia berdiri dan mengangguk pelan. Semoga sukses Maya, ujarnya sambil menatapku dengan pandangan yang penuh arti. Aku pun mengangguk, meskipun hatiku sedikit terombang-ambing. Ketika aku pulang malam itu, aku merasa ada beban yang terlepas dari pundakku. Meski keputusan itu berat, aku tahu aku telah memilih jalan yang lebih sulit, namun lebih tepat untuk diriku. Aku merasa seperti kembali ke jalan yang benar, meskipun itu mungkin akan membawa banyak kesulitan di masa depan. Hari-hari setelah itu berjalan lebih sederhana. Aku kembali bekerja keras di restoran, berusaha untuk membangun hidupku sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Aku sadar bahwa hidup di kota ini penuh dengan tantangan, tetapi aku merasa lebih kuat dengan keyakinan bahwa aku memilih untuk tetap setia pada diri sendiri.
Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kedamaian dalam usaha dan kerendahan hati. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku yakin bahwa aku sudah membuat keputusan yang tepat. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengetahui bahwa aku mampu meraih impian dengan kerja keras dan ketekunan, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang aku pegang teguh. Keputusan yang aku ambil malam itu, meskipun berat, memberi ruang bagi perubahan yang lebih besar dalam hidupku. Setelah berpisah dengan Arman, aku merasa seakan ada beban yang hilang dari pundakku. Dunia yang penuh dengan godaan dan kemewahan yang ditawarkan kepadaku mulai pudar, dan aku kembali fokus pada jalan yang aku pilih. Jalan yang lebih sederhana, namun penuh dengan kebanggaan dan ketulusan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Arman. Aku masih bekerja di restoran, dan meskipun hidupku tidak mudah, aku merasa lebih damai. Aku belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang aku ambil, dan meskipun impian-impian besar itu masih ada, aku tidak lagi terburu-buru untuk mencapainya dengan cara yang salah. Pagi-pagi, udara di kota terasa lebih dingin dari biasanya, dan aku memutuskan untuk mengunjungi desa. Aku merasa perlu kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan, tempat di mana aku dibesarkan, tempat di mana aku pertama kali belajar tentang kehidupan dan nilai-nilai yang penting. Aku tahu, setelah semua yang terjadi, desa adalah tempat yang bisa memberiku kedamaian dan ketenangan yang aku butuhkan. Sesampainya di desa, aku disambut oleh keluarga dengan tangan terbuka. Ibu dan ayah terlihat senang melihatku kembali setelah sekian lama. Suasana desa yang tenang, dengan pemandangan sawah yang hijau dan udara segar, seakan mengingatkan aku pada kebahagiaan yang sederhana. Di sana, aku bisa merasakan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tidak ada kemewahan, tidak ada tuntutan, hanya kehidupan yang nyata dan penuh makna. Hari-hari di desa berjalan dengan lambat namun penuh dengan kedamaian. Aku membantu orang tuaku di ladang, membantu tetangga, dan menjalani hidup dengan lebih sederhana. Meskipun awalnya ada perasaan cemas tentang masa depan, tentang impian yang belum tercapai, dan tantangan yang harus aku hadapi, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan pengertian. Suatu sore, Pak Kades datang berkunjung ke rumah, seperti yang sering dia lakukan beberapa tahun lalu. Wajahnya masih tampak lelah, namun ada ketenangan yang berbeda darinya. Kami berbincang-bincang tentang perkembangan desa, dan bagaimana kehidupan di sini terus berjalan meskipun tantangan terus datang. Dalam perbincangan kami, Pak Kades berbicara dengan penuh kejujuran, lebih terbuka tentang kehidupan pribadinya. Aku mulai menyadari bahwa dia juga mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan atau materi. Dia mencari kedamaian yang ternyata sangat sulit didapatkan di dunia yang penuh dengan ambisi. Aku melihat bahwa hidup di desa, meskipun tidak mudah, membawa banyak pelajaran berharga. Setiap hari aku bisa merasakan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan, tetapi sesuatu yang kita temukan dalam hubungan yang tulus, dalam upaya untuk memberi dan menerima dengan penuh kasih. Beberapa minggu setelah kembali ke desa, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Aku mulai kuliah di universitas terdekat, mengambil jurusan yang aku minati sejak lama, meskipun itu berarti aku harus memulai lagi dari awal. Tidak ada yang mudah, tetapi aku merasa lebih kuat dan lebih yakin akan jalan yang aku pilih. Aku tahu, hidup tidak selalu tentang mengejar kesuksesan materi, melainkan tentang menemukan arti yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Saat aku merenung di tengah sawah yang hijau, angin yang menyejukkan wajahku, aku tersenyum. Semua yang aku alami, dari kota yang penuh hiruk-pikuk, tawaran yang menggoda, hingga akhirnya kembali ke desa, adalah bagian dari perjalanan hidupku yang membentuk siapa aku sekarang. Tidak semua jalan yang kita pilih akan membawa kita ke tujuan yang mudah, tetapi jalan yang penuh dengan kebanggaan, kejujuran, dan ketulusan adalah jalan yang akan mengarah pada kedamaian sejati. Aku kembali ke desa bukan karena aku kalah, melainkan karena aku belajar bahwa kadang-kadang untuk menemukan kedamaian, kita harus kembali ke akar kita. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau kesuksesan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, usaha yang jujur, dan impian yang tak pernah pudar. Suatu malam, saat duduk bersama keluargaku di ruang tamu, aku merasa bahwa kebahagiaan itu ada di sini, di rumah, di tengah orang-orang yang selalu mendukungku. Mungkin aku belum mencapai semua impian besar yang pernah aku bayangkan, tetapi aku merasa lebih bahagia dan lebih utuh daripada sebelumnya.
Aku telah menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai hidup yang sederhana dan penuh rasa syukur. Kehidupan yang penuh dengan cinta, ketulusan, dan usaha yang jujur adalah kehidupan yang selalu aku cari. Tidak ada tawaran, tidak ada kilauan emas yang bisa menggantikan rasa damai yang aku temukan di tempat ini. Aku tahu bahwa jalan hidupku masih panjang, dan mungkin akan ada banyak tantangan yang harus aku hadapi, tetapi aku siap untuk menjalaninya dengan hati yang penuh keyakinan dan keberanian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidupku. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu mungkin tidak mudah. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdiri dengan kaki sendiri, menjalani hidup dengan integritas, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.